Nasib umat muslim kelak di alam barzakh tidaklah sama. Ada yang mendapat nikmat kubur, ada yang langsung merasakan nikmat surga. Tapi, ada juga yang mendapat azab di dalam kubur. Mereka yang mendapat azab kubur pun berbeda tingkatan, ada yang azab kuburnya suatu saat akan dihentikan, ada yang diazab sampai hari kiamat, bahkan ada muslim yang diazab di dalam kubur dan kekal di neraka. Siapa sajakah mereka? Apa dosa-dosanya? Apa saja azabnya? Simak videonya sampai habis. Kita sebutkan dulu golongan muslim yang mendapat nikmat di alam kubur. Pertama, mukmin umum. Ini golongan yang bukan sekedar muslim, tapi juga mukmin yang beriman dan bertakwa. Mereka rajin beribadah dan beramal soleh. Jikapun ada dosa, maka bukan dosa besar yang harus mendapat azab. Untuk mereka ditampakkan surga tiap pagi dan petang. Kepada mereka ditampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Ini adalah dalil bahwa Fir'aun dan pengikutnya akan ditampakkan tempat tinggalnya di neraka tiap pagi dan petang. Para ulama menganalogikannya terhadap orang mukmin, mereka juga akan ditampakkan tempat tinggalnya di surga tiap pagi dan petang. Demikian juga hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ruh orang mukmin setelah wafat. Kemudian dibukakan baginya satu pintu ke surga, maka sampailah kepadanya wewangian dan kenikmatannya. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempat tinggalmu di surga. Maka dia pun berkata, ya Allah, segerakanlah kiamat, agar aku bisa kembali ke keluarga dan hartaku di surga. Kedua, golongan mujahid, yaitu mereka yang mati syahid, baik karena berjihad atau penyebab lain yang digolongkan sebagai mati syahid. Jika untuk mukmin biasa ditampakkan surga tiap pagi dan petang, maka golongan mujahid bahkan ditempatkan dan menikmati surga setelah meninggal, sebagai seekor burung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu berada dalam tembolok burung hijau yang memiliki lampu-lampu yang bergantungan di ars. Mereka berterbangan di surga sesuka mereka, lalu kembali ke lampu-lampu tersebut. Roh para syuhada tersebut berterbangan ke sana kemari menikmati keindahan surga, buah-buahan surga, air surga, dan lain-lain sebagai seekor burung. Tentu bukan kenikmatan maksimal. Karena itu baru diberikan kelak di hari akhir. Selanjutnya, kita bahas 7 golongan muslim yang mendapat azab di dalam kubur, yaitu para muslim pendosa. Siapa saja mereka? Apa saja azabnya? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang Rp1.000.000, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi 1. Lalai bersuci dari najis kencing. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kedua orang itu sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Salah satu dari mereka tidak menjaga diri dari najis ketika buang air. Meski menurut manusia itu perkara ringan, tapi tidak bagi Allah. Lalai dalam bersuci, sehingga badan masih bernajis, menyebabkan banyak mudorot, terutama saat sholat. Karena sholat dengan ada najis menempel di badan itu tidak syah, atau tidak diterima. Sehingga menyebabkan seseorang diazab dalam kuburnya. 2. Pelaku namimah. Masih dari hadits yang sama dengan di atas. Dan yang satu lagi berjalan mengadu domba, namimah. Namimah adalah menyebarkan keburukan seseorang, dengan maksud agar orang lain membenci orang tersebut. Walaupun kabar keburukan itu benar, tetap sangat terlarang. Hal itu karena bisa memecah belah, baik antar kawan, antar keluarga, maupun antar kelompok. Karenanya, pelaku namimah ditimpa azab dalam kuburnya. Akan tetapi, jika kita memberitahu keburukan seseorang dengan maksud agar orang lain terhindar dari keburukan orang tersebut, maka itu dibolehkan, asalkan informasinya benar dan tidak berlebihan. Hal ini dikenal dengan istilah nasihah. Jadi, perbedaan namimah dan nasihah sangat tipis, tergantung pada niat. Sebelum kita lanjutkan daftarnya. Muslim pendosa pada umumnya, mendapat siksa kubur hanya sampai dengan dosanya habis atau karena mendapat syafaat dari doa keluarganya di dunia. Tapi, orang-orang berikut ini disiksa hingga hari kiamat. Orang-orang ini disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, di mana dikisahkan bahwa saat itu Rasul sedang tidur, dan bermimpi didatangi 2 malaikat. Kemudian kepada Rasul ditampakkan sejumlah orang yang diazab dengan berbagai macam jenis azab di dalam kuburnya. Kemudian malaikat menjelaskannya.
Berikut ini orang-orang muslim yang diazab kubur dalam waktu yang lama, hingga hari kiamat. Mari kita lanjutkan daftarnya. 3. Pendusta. Dalam sebuah hadits panjang tentang mimpi Nabi, beliau bersabda, "Kami pun pergi, lalu kami tiba pada seseorang yang sedang tidur terlentang. Tiba-tiba ada seorang lagi berdiri di atasnya dengan besi yang melengkung, dengan pengait, lalu disodokkan ke mulutnya sampai robek ke tengkuk. Mereka adalah orang yang banyak berdusta, atau menyebar hoaks, sepanjang hidupnya, membohongi banyak orang, bahkan mungkin viral di sosial media. Banyak orang tertipu karena ulahnya. Untuk mereka azab yang pedih. Mulut disobek dari kiri ke kanan terus-menerus." 4. Orang yang mempelajari Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Masih dalam hadits yang sama, dan orang yang dipukuli kepalanya dengan batu besar adalah orang yang mempelajari Al-Quran namun tidak mengamalkannya dan tidur dari sholat wajib. Mereka muslim yang bisa baca Al-Quran, mempelajarinya, tapi tidak mengamalkannya. Orang macam ini sungguh tercela bagi Allah, bahkan diberikan azab yang pedih. Kepalanya dihancurkan dengan batu karenanya. 5. Lalai, malas, dan sengaja meninggalkan sholat. Pada penggalan hadis sebelumnya disebutkan juga tentang golongan ini. Inilah azabnya. Orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu adalah yang tidak menjaga sholat fardu, ia tidur dan melalaikannya. Sholat adalah puncak ibadah seorang hamba, yang wajib ditegakkan. Meninggalkannya, apalagi dengan sengaja, atau melakukannya dengan lalai, malas, menunda-nunda adalah perkara besar bagi Allah. Sehingga, orang-orang macam ini, mereka diberi azab yang sama dengan golongan sebelumnya. 6. Pezina. Masih dari hadis mimpi Nabi. Kami tiba di tempat seperti tungku, bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar. Di dalamnya terdapat suara tangisan. Kami melihat ada laki-laki dan perempuan telanjang, dan api menyala dari bawah. Ketika api menyala, mereka menjerit. Kedua malaikat menjelaskan kepada Rasul bahwa mereka adalah para pezina. Pezina adalah mereka yang gemar melakukan hubungan suami istri, tanpa ikatan pernikahan. Baik yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya belum menikah, pasangan selingkuh, ataupun mereka yang menikah beda agama yang tak sesuai syariat. Semua itu dihukumi zina, jika meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat. Pasangan homoseksual juga termasuk di sini, dalam kategori liwat, yang hakikatnya lebih berat daripada zina. Mereka semua diazab dikubur dengan dibakar dalam tungku berapi. 7. Pemakan riba. Lanjutan dari hadis yang sama, kami pun mendatangi sungai darah, dan di tengahnya ada seorang laki-laki. Di tepi sungai ada laki-laki lain yang mengumpulkan batu. Setiap kali orang di tengah sungai ingin keluar, ia dilempari batu, lalu kembali ke tengah. Para malaikat menjelaskan kepada Rasul, bahwa mereka adalah para pelaku riba. Mereka adalah para rentenir, para pekerja di lembaga-lembaga riba, orang yang gemar mengambil hutang riba, dan lain-lain. Riba adalah dosa besar yang Allah pun mengancam perang terhadap para pelakunya, akibat kezaliman besar yang mereka perbuat. Azabnya mengerikan, mereka berenang di sungai darah, lalu dilempar batu setiap kali akan berenang ke tepi. 8. Munafik. Meski tak disebut khusus, tapi munafik bisa melakukan seluruh dosa di atas. Meski berKTP Muslim, dia termasuk golongan yang dapat azab kubur sampai kiamat. Bahkan azabnya berlanjut sampai akhirat. Dan golongan ini kekal di neraka. Karena mereka hanya sekedar mengaku Muslim tapi menolak dan benci syariat Islam. Mereka berusaha menghalangi dan menjauhkan orang lain dari jalan Islam. Jadi, mereka itu musuh Islam dari dalam. Sehingga pada hakikatnya dia adalah golongan kafir, karena sudah kehilangan keimanannya. Bahkan dia lebih buruk daripada kafir biasa. Dan di neraka, orang munafik ditempatkan di neraka paling dasar. Naudzubillah min zalik. Demikianlah video kita kali ini. Semoga menginspirasi dan menjadi pembelajaran, agar kita tidak lengah dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim. Yang benar datang dari Allah. Yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.